Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Ma'am MSC dalam RSM pada hari Kamis biasa pekan yang ke-19. Hari ini kita merayakan Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita peringati kemerdekaan dan ini juga menjadi kesempatan berahmat bagi kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kemerdekaan bagi kita. Perjuangan para pahlawan bangsa, mereka yang telah mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan wilayah, tanah air, bangsa, dan membangun negara ini untuk suatu kehidupan bersama yang lebih baik. Dan tentunya ini kita bersyukur untuk anugerah rahmat kemerdekaan ini. Serentak juga kita berdoa, semoga bangsa dan negara kita senantiasa diarahkan kepada kesejahteraan dan dijauhkan dari segala hal kekuatan-kekuatan jahat yang ingin merongrong bangsa kita ini. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai 21, di mana kita diarahkan untuk melihat apa yang menjadi hak Allah dan apa yang menjadi hak kaisar. Yesus ketika dijebak oleh orang-orang Farisi dan juga mereka bersekongkol dengan orang-orang Herodian, ya, mereka bertanya. Pertanyaan mereka ini justru menjebak sebetulnya. Kenapa ada orang-orang Herodian di situ? Ini orang-orang Herodian ini orang-orang yang dari grupnya Herodes atau Raja Herodes, ya. Jadi mereka ini justru mau menjebak Yesus dengan bertanya, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Karena bangsa Israel pada waktu itu berada dalam kekuasaan Kekaisaran Romawi. Maka pajak itu penting untuk kaisar. Dan menarik di sini bahwa pertanyaan untuk membayar pajak ini tidak diceritakan bahwa Yesus memiliki uang. Makanya dia meminta supaya orang membawa suatu dinar kepadanya. Dan di mata uang itu dikatakan tulisan dan gambar siapakah ini? Gambar dan tulisan kaisar. Dan dengan tegas Yesus menyatakan, berilah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Dengan pernyataan ini juga kepada kita sekalian satu jawaban yang bijaksana untuk tidak mengutamakan yang satu dan mengabaikan yang lain. Dan kepada kita juga, pemerintahan di dunia ini juga adalah jalan untuk menuju kepada pemerintahan surgawi. Tidak ada yang dilakukan yang satu dan diabaikan yang lain. Karena itu kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara perlu kita tunjukkan. Dan kewajiban-kewajiban kita sebagai anak-anak Allah juga kita tunjukkan. Justru kita integrasikan di sana. Sebagai anak-anak Allah, kita mengabdi kepada Allah dalam pelayanan kepada bangsa dan negara, kepada masyarakat, kepada siapa saja yang kita jumpai. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas firman-Mu pagi ini yang memberikan kekuatan dan peneguhan bagi kami. Kami bersyukur juga karena kami boleh ikut ambil bagian dalam melayani Dikau dan sesama, terutama bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami agar berjalan dipimpin
oleh pemimpin yang memberikan perhatian bagi kesejahteraan, baik secara jasmani maupun rohani. Dan semoga kami juga ikut mengalami kesejahteraan itu. Berkatilah kami dengan kekuatan Roh-Mu, terutama kami yang lemah dan rapuh, yang tidak berdaya. Berkatilah juga kami yang sakit, semoga mengalami pemulihan dan kesembuhan berkat kuasa-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa dan Tiga atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.